Halo Lur, kembali lagi dengan gue di channel Cinema King. Bagaimana kabar kalian Lur? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah The Raid. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Yayan, dan yang pastinya bakal keren abis. Film ini mendapatkan sambutan hangat dari tikus dunia dan menjadi action terbaik di Indonesia. Film ini menceritakan pasukan polisi yang akan menangkap mafia kelas kakap langsung ke markasnya yang penuh dengan pasukan gangster. Siapkan udut kalian, langsung aja gaskuy. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang pria yang bernama Rama, yang baru masuk ke dalam anggota kepolisian. Terlihat di sini ia sedang mempersiapkan diri untuk tugas pertamanya, yaitu menangkap para mafia. Di pagi harinya ia berpamitan kepada ayah dan istrinya. Di sini terlihat istrinya sedang hamil 9 bulan dan akan segera borojol. Meski berat untuk meninggalkan istrinya, tetapi ia harus pergi untuk menjalankan tugasnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan pasukan kepolisian yang sedang dalam perjalanan, yang dipimpin oleh Sersan Jaka. Di sana terlihat ada Rama, Bowo, dan Dagu dan semua anggotanya. Di dalam mobil Sersan Jaka memberikan arahan kepada pasukannya, yang dimana kita tahu, dimana tempat yang kita sergap adalah tempat mafia kelas kakap, yang tidak segan untuk membunuh. Dan di gedung itulah semua penjahat berkumpul. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia yang bernama Tama, yang selama ini menjadi buronan polisi, dengan orang kepercayaannya, yaitu Mad Dog, yang setia dan rela mati demi bosnya, dan Andi adalah otak dari bisnis haram yang Tama jalankan. Terlihat di sini ia sedang mengeksekusi orang-orang yang telah berkhianat kepadanya, hingga pada orang terakhir Tama kehabisan peluru dan dengan sadisnya ia pun membunuhnya dengan menggunakan palu. Singkat cerita sampailah pasukan kepolisian di depan gedung, yang dimana tempat itu adalah markas mafia dan para pembunuh yang bersembunyi. Sebelum masuk ke sana Sersan Jaka bertemu dengan Letnan Wahyu, yang sudah menunggunya. Namun di sini Letnan Wahyu malah memarahi Jaka, karena pasukan yang ia bawa itu masih baru dan belum berpengalaman. Tapi di sini Sersan Jaka mempercayai anak buahnya itu, lalu membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Yang dimana kelompok pertama dipimpin oleh Sersan Jaka dan diikuti oleh Letnan Wahyu. Sedangkan kelompok dipimpin 2 oleh Rama dan Dagu. Hingga di depan apartemen mereka kembali bersatu lagi dan mengeksekusi anak buahnya Tama, yang sedang berjaga di luar gedung. Saat di depan pintu masuk mereka tidak sengaja bertemu seorang laki-laki yang bernama Gopar. Tetapi dari gelagatnya ia bukan anak buah Tama, melainkan orang baik yang tidak bisa lepas dan keluar di gedung itu. Meski diawali hampir saja dihajar oleh Bowo, tetapi untungnya Rama segera mencegahnya. Lalu mereka masuk ke dalam apartemen itu, dan menangkap beberapa anak buah Tama. Hingga sampai lantai 5 mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang berada di sana. Melihat para polisi ada di hadapannya anak itu langsung kabur. Tetapi Letnan Wahyu langsung menembaknya, meski diawasi Sersan Jaka, seluruhnya untuk tidak menembak. Dengan cepat mereka menghampiri anak itu. Tetapi ternyata masih ada anak lain yang berlari. Dan karena kejadian itu kedatangan mereka diketahui oleh Tama.
Setelah anak itu menekan tombol alarm, terlihat Tama yang sedang mengintai dari CCTV, yang terpasang di semua sudut gedung. Mengetahui hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menghadapi tamu yang tak diundang itu yang berada di lantai 5. Terlihat dua anak buahnya langsung mengheadshot polisi yang berjaga di bawah, dan di dekat jendela apartemen. Bersamaan dengan itu salah satu anggota polisi yang berada di sana juga tewas, setelah orang yang disekapnya itu mengambil kesempatan membawa bedok dan langsung membacoknya. Dan dua anggota yang menunggu di dalam mobil juga tewas, setelah ditembak oleh anak buah Tama. Bisa kita ketahui, penembakan itu adalah sebuah peringatan dari Tama, dan kini ia menyuruh semua anak buahnya untuk tidak segan untuk membunuh semua polisi yang datang. Selamat bekerja, dan jangan lupa bersenang-senang. Lalu kita diperlihatkan dengan pasukan Sersan Jaka yang berada di lantai 6 dengan lampu yang mati. Bersamaan dengan itu, dengan di atas mereka sudah ada beberapa anak buah Tama yang sedang memburu mereka, hingga akhirnya mereka semua baku tembak yang menyebabkan korban dari kedua pihak. Dan karena jumlah musuh semakin banyak, Sersan Jaka menyuruh pasukannya untuk mundur dan masuk ke dalam kamar, dan itu membuat mereka terkepung dari luar. Namun Rama dengan sigap langsung menghancurkan lantai untuk membuat lubang. Saat lantai itu terbuka, Sersan Jaka langsung loncat ke bawah. Namun ternyata di sana sudah ada beberapa anak buah Tama yang langsung menghajar. Jaka melihat hal itu, Rama dan anggota lain langsung turun dan membantu Jaka. Tidak lama kemudian muncul lagi segerombolan orang yang nobrak pintu itu. Di saat Rama sedang menahan mereka, tiba-tiba Bowo ditembak dari bawah saat ia akan menghancurkan lantai. Dan kini mereka kembali terkepung dengan keadaan yang terdesak. Dengan cepat Rama langsung membawa gas dan memasukkannya ke dalam kulkas. Lalu ia membawa kulkas itu ke dekat pintu dan memasukkan granat. Dan gas itu meledak yang membuat mereka tewas, dan Rama pun ikut terpental karena ledakan itu. Setelah sadar, Sersan Jaka menyuruh Rama untuk pergi membawa Bowo ke tempat yang lebih aman, yaitu kamarnya Gopar, sedangkan dia bersama Letnan Wahyu dan Dagu. Bersamaan dengan itu Tama menyuruh Mad Dog dan Andi untuk turun dan menghabisi polisi yang tersisa. Namun ketika di dalam lift, Andi membunuh kedua anak buahnya itu. Scene berganti ketika Rama dihadang dan baku hantam solo squad. Hingga akhirnya ia berhasil membunuh mereka semua, dan dengan cepat ia masuk ke dalam kamar yang ditempati Gopar. Tolong buka pintunya! Mereka udah dekat. Demi Tuhan, lihat mata saya. Lalu mereka berdua bersembunyi di balik dinding. Tidak lama setelah itu, anak buahnya Tama masuk dan langsung memeriksa ruangan itu. Salah satu dari mereka menusukkan bedoknya ke dinding. Tama dan Bowo terlihat panik ketika golok itu mengenai pipinya. Namun untungnya Rama segera mengelap darahnya itu, yang membuat mereka tidak mengetahui persembunyiannya. Dan langsung mengobati Bowo yang mulai parah. Cepat cari yang benar, bangsat! Hingga akhirnya Bowo berhasil selamat dan beristirahat di kamar Gopar. Setelah itu Rama pergi untuk menyelesaikan misinya mencari temannya yang masih hidup. Namun ketika berjalan salah satu anak buah Tama melihatnya dan langsung mengejarnya, sampai ke jalan buntu, dan tidak ada pilihan lain selain baku hantam.
Mendengar step musuh yang semakin banyak, Rama langsung meloncat dari gedung itu dengan alas musuh di bawahnya. Dan karena kejadian itu ia berjalan oleng. Saat ia pergi dari sana tiba-tiba Andi langsung menariknya. Tetapi di sini tidak terjadi baku hantam, yang dimana kita tahu ternyata Andi dan Rama adalah adik kakak, yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka berdua mengobrol di sana, dan Rama mengajak Andi untuk pulang ke rumahnya. Namun Andi menolak karena ayah mereka akan kecewa jika mengetahui pekerjaan Andi seperti ini. Bersamaan dengan itu ketika Jaka akan keluar, tiba-tiba Mad Dog menghajarnya, dan melepaskan senjata masing-masing. Lalu Jaka menyuruh untuk mengejar Letnan Wahyu yang langsung lari. Ia terlihat kalah senjata dan disuruh masuk oleh Mad Dog. Lalu Mad Dog melepaskan senjatanya dan mengajak Jaka baku hantam tangan kosong biar greget. Ini baru asik. Ini baru ada greget. Dalam pertarungan itu terlihat kekuatan dan stamina Mad Dog yang kuat, dan membuat Jaka harus mati di tangannya. Di tempat lain Andi menyuruh Rama untuk mengikuti. Jika situasi aman dan di sana Andi melihat Mad Dog yang menyeret Jaka, untuk dibawa kepada Tama, sedangkan Rama melihatnya dari pintu. Ketika sampai di atas Tama langsung menusuk tangan Andi, setelah mengetahui kelakuannya dari CCTV, yang sudah membantu Rama. Ketika Rama sedang berjalan, kemudian Dagu menyuruhnya untuk masuk, dan kini polisi yang tersisa tinggal 4 orang lagi, bersama Bowo yang sedang berada di kamar Gopar. Lalu Rama memutuskan untuk membekuk Tama yang berada di lantai 12, untuk bisa keluar dari sana. Namun di perjalanan ke atas mereka harus baku hantam lagi di ruangan pembuatan narkoba. Setelah itu mereka kembali naik ke lantai atas. Namun Rama melihat orang yang sedang disiksa. Lalu ia menghampirinya, sedangkan Letnan Wahyu dan Dagu pergi ke lantai 12 untuk menyergap Tama. Melihat Rama yang masuk, tanpa banyak bacot Mad Dog langsung melepaskan Andi supaya lebih greget. Meski solo versus duo, terlihat stamina Mad Dog sangat kuat, dan Mad Dog lah raja terakhir dari bisnis ini. Terlihat Mad Dog yang terus dibanting, hingga akhirnya ia akan mengeluarkan jurus terakhirnya yaitu Ngabatek Mastaka Rama. Untungnya Andi langsung menusukkan leher Mad Dog dengan pecahan lampu. Namun ternyata tusukan itu masih tidak mempan kepadanya, malah langsung menghajar Andi hingga akhirnya keluar combo mereka berdua yang berhasil membunuh Mad Dog. Di lantai pusat Letnan Wahyu dan Dagu berhasil menyergap Tama dan langsung menangkapnya. Tetapi tanpa sebab Letnan Wahyu langsung menembak Dagu dan tewas. Di sana melihat kejadian itu kita bisa mengetahui identitas Letnan Wahyu yang sebenarnya. Ternyata sebelumnya ia pernah mendapatkan misi yang sama seperti sekarang. Tetapi Letnan Wahyu menerima sogokan dari Tama, dan menjadi pengkhianat kepolisian. Lalu Letnan Wahyu menyuruh Tama untuk membawanya keluar dari gedung itu. Ketika Rama yang akan naik, ia langsung menembaknya, meskipun meleset karena Rama yang menghindar. Lalu Rama menanyakan keadaan Dagu yang ternyata sudah tewas oleh Letnan dan membuat Rama marah. Hingga akhirnya Letnan menembak Tama. Setelah mengetahui keadaannya akan diburu mafia lain yang bernama Reza, dan ia memutuskan untuk bunuh diri.
dengan menodongkan pistol ke lehernya, namun ketika ia akan menarik peletuknya, ternyata pelurunya sudah habis dan tidak jadi mati. Akhirnya ia harus ditangkap oleh Rama dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan letnan yang dibawa oleh Rama, Bowo dan Andi. Tetapi di tengah perjalanan Andi memutuskan untuk putar balik lagi dengan memilih jalannya sendiri dan film pun selesai.